Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel ini seperti biasanya untuk menyaksikan video-video pembelajaran dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga untuk muatan pelajaran PKN. Baik, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama dulu melihat kompetensi dasar atau KD pada tema 4 ini. Baik, kita lihat sama-sama untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi untuk kompetensi dasarnya. Kemudian kita lihat indikatornya. Untuk indikatornya 3.2.1 yaitu menjelaskan makna tanggung jawab. Nah, itu tadi untuk indikatornya. Kemudian untuk materi pembelajaran yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi untuk materi pembelajarannya. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini ada 3, yaitu yang pertama, melalui proses membaca, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Yang kedua, setelah melihat materi PowerPoint dan video dari layar proyektor mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui proses diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu melaporkan dan menuliskan bersama anggota kelompok mengenai contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, itulah tadi 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, baik. Sekarang kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Terlebih dahulu kita masuk ke pengertian hak. Nah, baik, di sini kita sama-sama lihat untuk pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Nah, untuk contohnya, di sini Pak Guru berikan satu contoh ya. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Nah, itu tadi untuk pengertian hak dan salah satu contoh hak. Kemudian kita lihat ke materi selanjutnya, yaitu ke pengertian kewajiban. Untuk pengertian kewajiban, sini kita bisa lihat sama-sama. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, di sini juga Pak Guru berikan satu contoh. Nah, contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu tadi untuk pengertian dan contoh dari kewajiban. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, ke pengertian tanggung jawab. Nah, untuk pengertian tanggung jawab, bisa kita lihat di sini, tanggung jawab itu adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi untuk pengertian tanggung jawab. Kemudian untuk contohnya, di sini Pak Guru berikan satu contoh ya. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur. Nah, itulah tadi contoh dari tanggung jawab. Oke, kita melangkah ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, sebagai anak,
kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita simak hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Kita simak sama-sama di bawah ini. Oke, yang pertama, hak sebagai seorang anak itu yang pertama mendapatkan pendidikan. Nah, itu hak yang pertama kita sebagai seorang anak. Kemudian yang kedua, bermain sesuai tahap usianya. Nah, kemudian yang ketiga, hak sebagai seorang anak yaitu mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Nah, di sini Pak Guru cuma berikan 3 contoh hak sebagai seorang anak. Nah, bagi anak-anak atau teman-teman yang sedang menyaksikan video ini yang ingin menambahkan hak sebagai seorang anak, nanti bisa ditulis pada kolom komentar di bawah sini ya. Oke, kita melangkah ke materi selanjutnya. Setelah hak sebagai seorang anak, nah kita lihat lagi kewajiban. Nah, setelah tadi hak, pasti ada kewajiban. Nah, untuk kewajiban sebagai seorang anak, di sini Pak Guru juga berikan 3 contoh kewajiban. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Kemudian yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah tadi 3 contoh kewajiban sebagai seorang anak. Kemudian, untuk tanggung jawab sebagai seorang anak, di sini Pak Guru berikan 4 contoh. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menjaga kerukunan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, itulah tadi 4 contoh tanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir untuk pada pembelajaran ketiga ini, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, di sini Pak Guru berikan satu saja contoh untuk hak sebagai seorang siswa. Sini bisa kita lihat sama-sama, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Jadi itu adalah salah satu hak sebagai seorang siswa, yaitu memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Nah, kemudian kewajiban kita sebagai seorang siswa apa? Yaitu kita sebagai siswa wajib untuk belajar. Nah, kemudian untuk tanggung jawab sebagai seorang siswa yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nah tadi salah satu contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Untuk contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa yang ingin menambahkan, bisa nanti berkomentar di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kemudian untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 pada materi PKN ini. Di sini Pak Guru sudah siapkan portofolio siswa ya. Kita lihat sama-sama portofolio siswanya. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan lembar portofolio. Ada kolom hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini ada anak dan siswa. Nah, tugas anak-anak silakan tuliskan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang anak dan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, untuk tugas portofolionya ini bisa dikerja secara berkelompok, bisa juga dikerja secara individu di rumah ya, untuk melatih tingkat pemahaman anak-anak pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 pada muatan pelajaran PKN di mana materi pembelajaran pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi selamat mengerjakan tugas di rumah. Pak Guru harap nanti bisa dikerja dengan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan nilai yang bagus nantinya. Oke? Pak Guru rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Nah, bagi teman-teman atau anak-anak yang belum sempat subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika nanti ada video-video pembelajaran yang terbaru yang kami upload,
Nanti teman-teman atau anak-anak akan langsung bisa melihat video-video pembelajaran yang baru saja kami upload. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini dan Pak Guru akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.